Assalamualaikum Alhamdulillah bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biniatil qabul wa tamami kulla sul wa ma'mul ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumil qiyamah wa ila ashabil kiram Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal karrubin wa hamalatil arsh wa ila jami'i awliya'illah wa asfiya'illah minal masyriqi wal maghribi fil barri wal bahri wasyuhada'i was salihin wal muttaqin ajma'in wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa muallimina wa ustadina wa ahbabina ajma'in wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ruh wal jasad aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa liman ijtama'na hahuna bisababi wa ila hawdatin nabi wa ala ahli baitin nabi bisirri wa karamatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana malam hari ini alhamdulillah kita semua dikumpulkan Allah di tempat ini, yang meskipun saya saat ini sedang berada kurang lebih jauh ya dari tempat kawan-kawan yang ada di sana, namun tidak menutup kemungkinan dengan cara inilah, dengan wasilah inilah kita semua bisa bertatap muka. Assalamualaikum kepada Ustadz Ishak ya. Dengan wasilah beliau, rencananya beliau ingin mengundang saya untuk datang ke Kalimantan Barat ya, Pontianak. Namun alhamdulillah belum ada izin untuk ke sana karena keadaan kondisi penerbangan kita, khususnya kami di Kalimantan Selatan, yaitu sangat sulit sekali untuk terbang ya. Apalagi untuk masuk ke Kalimantan Barat itu kan dengan syarat PCR ya. PCR kita sudah mengupayakan di sini juga mengikhtiari memasuki beberapa laboratorium juga rumah sakit yang bisa melakukan PCR. Namun tetap mereka belum bisa mengeluarkan PCR untuk penerbangan seperti itu. Jadi secara pribadi saya memohon maaf kepada Ustadz Ishak dan jamaah yang ada di sana tidak dapat berhadir secara fisik dan raga. Namun beberapa hari kemudian Ustadz Ishak memberikan informasi bahwasanya saya diizinkan untuk mengisi acara melalui media Google Meet ya, Google Meet.
Seperti itu saya bilang insya Allah, karena saya ini orang kampung ya, tinggalnya di kampung juga, biasanya kendala jaringan itu ada. Ini nggak tahu malam hari ini insya Allah apakah terhubung dengan baik, atau mungkin ada kendala, atau mungkin gangguan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustadz Ishak di sana? Operator ya, siapa yang mengatur? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di sana berhadir malam hari ini menyempatkan waktu. Saya dengar juga acaranya milad majelis ya, milad majelis. Kita ucapkan selamat milad kepada majelis Babus Salam dan juga majelis Sakinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kedua majelis tersebut. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa menurunkan maghfirah, ampunannya, dan juga terus memberikan hidayah kepada kita semua untuk terus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang ada di Pontianak tetap terus bertahan menjaga i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga menjalankan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara perlahan-lahan, insya Allah. Jadi sebagaimana yang dikatakan, saya ini berasal dari Kalimantan Selatan, nama saya Gian ya. Kebetulan saya berkawan dengan Ustadz Ishak ini kurang lebih sudah 5-6 bulan begitu. Dengan beliau banyak sekali melakukan diskusi keagamaan juga begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pun kita. Di sini alhamdulillah malam hari ini saya sedang ada di majelis juga, karena kebetulan malam hari ini kami di tempat kami ini ada pembelajaran juga. Kami majelisnya namanya Anwarul Munawwir. Di sini kami belajar agama juga insya Allah. Dan kebetulan juga kawan-kawan jamaah di sini juga masih tetap bertahan di majelis, karena sekaligus ingin mendengarkan juga bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di Pontianak begitu. Kemudian daripada itu saya ucapkan salam hormat, salam takzim kepada yang mulia para alim ulama yang berhadir. Mungkin saya tidak bisa melihat secara keseluruhan, tapi insya Allah saya yakin kawan-kawan jamaah yang ada di Pontianak ini insya Allah alim-alim semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sampai berapa lama ini? Nggak lapar nih jamaahnya? Allah. Karena kebetulan saya tengok jam dinding di tempat kami itu sudah menunjukkan pukul hampir jam 12 malam begitu. Saya khawatirnya kan jamaah belum dikasih makan, belum dikasih minum, sehingga takutnya di acara terakhir ini kawan-kawan semua pada tepar ya, tertidur semua. Gitu. Insya Allah aman, insya Allah aman Tuan Guru. Amin amin barakallah. Saya lupa nih materi yang kemarin dikasih Ustadz Ishak itu temanya apa ya Ustadz? Udah. Temanya aplikasi tasawuf dalam kehidupan nyata. Masya Allah. Saya dikasih tema ini berat sekali, subhanallah. Aplikasi tasawuf di era modernnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tasawuf, ya, tasawuf ini adalah pilar salah satu keagamaan kita. Ya, jadi pilar penting ya. Karena agama kita ini dibangun di atas 3 pilar. Pilar pertama yaitu iman, pilar yang kedua yaitu Islam, pilar yang ketiga yaitu ihsan. Pilar yang pertama iman, dia mengarahkan kepada kita untuk mempelajari tentang keesaan Allah. Di mana iman rukunnya ada 6, sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, ya, mal iman. Lalu kata Rasulullah, yang namanya iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, ketentuan baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilar agama kita. Yang kedua, Islam, yaitu pilar yang kedua yang mengajarkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita hukum-hukum kehidupan kita, adanya baik dan buruk, adanya halal dan haram, adanya hitam dan putih. Di mana pembelajaran di dalam Islam itu di cover oleh satu keilmuan namanya fiqih. Disitulah kita belajar bagaimana thaharah, membersihkan diri dengan alat-alat membersihkannya juga sudah diajarkan di dalam syariat agama kita. Kemudian kita belajar sholat, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita bersedekah, menggunakan harta kita dengan baik sesuai apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pilar yang ketiga yaitu ihsan, inilah yang mungkin kita akan bahas malam hari ini, yaitu tentang tasawuf. Di mana ihsan mengajarkan kondisi hati dan rohani kita untuk anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah laksana kita menyaksikan Allah. Atau jika tidak memungkinkan untuk menyaksikan Allah, maka ketahuilah dan yakinilah dengan sebenar-benarnya bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita, senantiasa melihat kita 24 jam tanpa putus. Ya, memang tasawuf di era modern saat ini ya memang mengalami berbagai macam hal. Di antaranya ada orang-orang ya yang mungkin takut untuk belajar tasawuf, takut untuk mendekati keilmuan yang ada di tasawuf, ya, karena memang di dalam keilmuan tentang tasawuf ini mengalami banyak sekali perubahan begitu. Karena saat ini tidak bisa dibedakan mana tasawuf yang asli, mana tasawuf yang arahnya kepada kebatinan. Ya. Jadi apa namanya, covernya atau kulitnya itu tasawuf, di dalamnya setelah ditelusuri malah mengarah kepada kebatinan. Begitu. Ujung-ujungnya bukan dekat kepada Allah, tapi menjadikan kita setelah belajar tasawuf ingin menjadi orang sakti, ya, seperti itu. Mudah-mudahan di kota Pontianak ya Ustadz Ishak, mudah-mudahan bisa dijaga, dipelihara dari paham-paham manhaj-manhaj ya yang menyesatkan begitu. Apalagi pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu jadi di cover semuanya buat kawan-kawan yang ada di sana. Begitupun kita yang ada di sini, karena memang zamannya sudah berbeda saat ini. Zaman saat ini adalah zaman hedonisme, di mana orang-orang lebih banyak memilih kehidupan yang berpoya-poya, kehidupan yang menghabis-habiskan harta, menghambur-hamburkan uang demi mendapatkan popularitas.
Dunia saat ini berkembang dengan paham-paham materialistik, ya, di mana segala-gala sesuatu itu kita ukur dengan uang, dan ini berbahaya sekali buat kita dan generasi kita. Karena tasawuf itu ialah salah satu cabang keilmuan yang dia mengarahkan bagaimana kita bisa terbebas daripada selera untuk menikmati dunia. Jadi tasawuf itu keilmuan yang mengajarkan hati kita, mengajarkan pikiran kita, mengajarkan batang tubuh kita untuk tidak terlena dengan dunia. Jadi meskipun kita beriman kepada Allah dengan pelajaran tauhid, meskipun kita beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Islam melalui fikih, tanpa tasawuf, maka keduanya kurang sempurna. Karena tasawuf itu dia memeliharakan hati, memeliharakan akal pikiran dan batang tubuh ini. Karena hati ini kan kita gunakan untuk bertauhid, beriman kepada Allah. Batang tubuh ini kita gunakan untuk bersyariat kepada Allah. Maka untuk memelihara keduanya, tasawuflah yang berperan. Hanya saja ya, karena saat ini kita berada di zaman modern, di zaman yang serba canggih, maka tentu saja tasawuf saat ini pun harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau dulu para orang-orang sufi itu, orang-orang yang memasuki dunia tasawuf itu, mereka melakukan berbagai macam hal yang mungkin saat ini kita tidak bisa lakukan. Di antaranya misalnya mereka, orang-orang sufi itu terbiasa melakukan yang namanya uzlah, mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada kehidupan, menjauhkan diri daripada pekerjaan. Akhirnya mereka memilih gua-gua, gunung-gunung, lembah-lembah, bersembunyi daripada hiruk pikuk dunia. Kalau itu kita ikuti, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada satupun kita yang bekerja, yang jual beli nggak ada, yang jaga pom bensin tidak ada, yang jual nasi pagi-pagi hari nggak ada, karena semua pada uzlah, pada mengasingkan diri. Jadi perkotaan akan sunyi, pegunungan akan ramai. Akan tetapi di modern saat ini, untuk dapat mengaplikasikan khalwat uzlah demikian, kita bisa melakukannya di kantor, kita bisa melakukannya di pasar. Bagaimana caranya? Sederhana kan? Kita melatih hati kita, melatih pikiran kita untuk tidak campur, untuk tidak ikut campur terhadap urusan-urusan orang lain. Nah, ini cara kita beruzlah di masa modern. Kumpul-kumpul di kantor, kumpul-kumpul di pasar, kumpul-kumpul di tempat keramaian, tapi hati kita tetap dalam keadaan mengingat Allah. Pikiran kita dalam keadaan tetap mengingat Allah. Inilah yang dapat kita lakukan di masa sekarang. Selain daripada itu, di antara para sufi itu senantiasa melakukan yang namanya tafakkur, memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah untuk mengingat Allah. Nah, kalau sekarang kita kan tidak mampu melakukan itu. Apa yang Allah ciptakan malah membuat kita terlena. Ya. Padahal banyak cara untuk melatih diri kita agar dapat bertafakkur. Misalnya kita melihat satu pohon, ya. Pohon itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bertafakkur terhadap sebuah pohon yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba perhatikan, pohon yang awalnya dari benih, ya, kemudian tumbuh berbatang, tumbuh berdahan, beranting, kemudian berdaun. Perhatikanlah, tak ada satupun daunnya yang tumpang tindih. Dari sini kita bisa belajar, daun saja, pohon saja ketika daunnya tumbuh, ya, tak ada yang saling tumpang tindih.
Tak ada yang saling menghalangi sehingga tak ada satu daun pun yang terhalang terkenanya sinar matahari untuk dapat proses pertumbuhan, kan begitu. Maka andai kata itu bisa menjadi bahan kita untuk bertafakur, bahan kita untuk mengambil pelajaran, maka sebagai manusia janganlah kita bersifat yang suka tumpang tindih, menghalang-halangi orang lain untuk sukses, menghalang-halangi orang lain untuk berhasil. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak belajar dari tafakur alam, kan begitu. Jadi tasawuf ini memang suatu perkara yang mungkin secara dibicarakan itu agak rumit ya memang. Cuma kita berbicara secara sederhananya saja. Karena materi ini pun materi yang amat berat juga dikasih amanah oleh Ustadz Ishak ini. Saya kaget juga diminta berbicara tentang masalah tasawuf. Subhanallah. Ya. Jadi sederhananya tasawuf itu adalah metode-metode yang kita gunakan, yang kita pelajari, kemudian kita amalkan. Tujuannya adalah untuk menjaga hati kita ini bersih, pikiran kita ini bersih, dan batang tubuh anggota-anggotanya juga bersih. Nah, itu sederhananya. Disitulah kita belajarkan kitab-kitab tasawuf. Ketika kita membaca kitab-kitab Al-Hikam misalkan ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah, beliau mengajarkan bagaimana bersihnya hati. Beliau mengajarkan bagaimana bersihnya pikiran, bersihnya anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang menyalahi aturan. Sebagai contoh misalnya kan kita buka pasal pertama daripada Kitabul Hikam. Min alamatil i'timadil amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Daripada sebagian tanda min alamatil i'timadil amal, kata Imam Athaillah, sebagian daripada tanda orang bergantung kepada amal, nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Jadi pengharapannya kepada Allah itu berkurang. Ya. Tatkala atau ketika amalannya tadi tertunda. Jadi pada pasal pertama ini Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita boleh beramal tapi hati kita jangan bergantung kepada amal. Karena nanti pada saat kita kekurangan giroh atau kekurangan semangat di dalam beramal, maka pengharapan kita kepada Allah pun akan menurun. Nah itu. Nah ini kan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana posisi hati itu ketika beramal. Begitu. Beramal saja. Yang tak bisa banyak beramalnya, beramal yang sedikit. Di dalam berzikir tak mampu baca yang banyak, bacalah yang sedikit. Untuk menunjukkan bahwasanya hati kita tidak bergantung kepada amal, justru kita bersyukur Allah masih memampukan kita untuk melakukan amal tersebut. Sebagai contoh malam hari ini kan kawan-kawan jamaah yang ada di sana bisa berhadir mengikuti acara pada malam hari ini, alhamdulillah. Meski ada yang datang terlambat, meski mungkin ada yang datang dalam keadaan kecapean, lelah pikiran, namun tetap kau hadir, bisa hadir di tempat itu. Ya. Disinilah kedudukan hati kita harus mensyukuri betapa Allah masih memudahkan langkah kita, masih memudahkan hati kita untuk dapat datang kemari. Gitu. Jangan sampai hati kita malah berpegang kepada amalannya. Wah, saya harus datang ini. Kalau tidak datang, tidak enak sama Ustadz Ishak. Nah ini hatinya itu melakukan satu amal, melakukan satu kegiatan ibadah seperti itu, tidak murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan belajar tasawuf lah
Kita berusaha melatih hati kita, melatih pikiran kita, melatih anggota batang tubuh kita bersih sebersih-bersihnya daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tasawuf juga memiliki pilar-pilar ya. Ada 3 pilar utama di dalam tasawuf, yaitu kita menyebutnya dengan istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Ini adalah 3 pilar yang diajarkan di dalam dunia tasawuf. Pilar pertama yaitu takhalli. Takhalli itu adalah proses di mana kita membersihkan hati, membersihkan pikiran kita daripada pengaruh-pengaruh dunia. Rasulullah sudah mengajarkan hal demikian ya. Rasulullah sudah melakukan hal demikian. Adanya Rasulullah ini melakukan pekerjaan dunia, yaitu mengembala kambing dan domba. Selain daripada itu, beliau juga melakukan yang namanya perdagangan ya. Jadi bersentuhan dengan dunia. Tapi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Sejak usia itu sampai dengan usia 40 tahun, beliau melakukan yang namanya khalwat di Gua Hira, melakukan yang namanya uzlah di Gua Hira. Dalam bahasa tasawuf tadi, beliau melakukan yang namanya proses takhalli, mensucikan hati beliau, mensucikan pikiran beliau daripada pengaruh-pengaruh dunia. Nah, untuk kita ya, untuk dapat membersihkan hati pikiran itu, yang harus kita lakukan ialah dengan memperbanyak yang namanya zikrullah. Jadi proses takhalli kita, pensucian hati kita, pensucian pikiran kita daripada pengaruh-pengaruh dunia, maka hendaklah kita memperbanyak akan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian buat kawan-kawan yang mengikuti Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah ya, di sana kawan-kawan akan diajarkan bagaimana berzikir. Mengikuti satu thariqah ya, diajarkan bagaimana berzikir, diajarkan apa-apa saja yang harus dizikirkan, diajarkan bagaimana metode-metode untuk melakukan yang namanya zikir tersebut. Zikir itulah cara kita untuk melakukan yang namanya proses takhalli namanya. Karena saat ini kita masih, katakanlah, dunia itu masih menempel di hati kita ya. Dunia itu masih menempel di hati kita. Maka kita harus perlahan-lahan menjadikan bagaimana dunia itu hanyalah titipan. Apa yang Allah berikan kepada kita suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-caranya. Jadi buat kita semua dilatih. Boleh kita memiliki dunia, tapi jangan ada rasa kepemilikan. Boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai ada rasa kepemilikan. Rumah ini rumah kita, boleh. Tapi di hati kita jangan sampai rumah itu ada di dalam hati. Mobil kita boleh kita miliki, tapi jangan sampai mobil itu ada di dalam hati. Karena tatkala mobil tadi disenggol orang, lecet, ya kan? Lecet, hati kita akan panas, hati kita akan membara, mata kita melotot, sehingga hati tadi tidak menyadari lagi bahwasanya mobil ini titipan. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebetulan hari itu mobil kita lecet, maka Allah mengambil yang namanya cat mobilnya. Mobil itu kan ada catnya ya.
nggak sengaja cat tadi disenggol orang, lecetlah mobil, sehingga keutuhan kesempurnaan cat tadi berkurang. Yang awalnya mulus, kinclong, ya akibat disenggol orang lecet, begitu kan? Maka dalam proses takhalli tadi, ketika kawan-kawan sudah mampu mengendalikan hatinya, tidak lagi terpengaruh kepada dunia, ya, maka hati kita akan berkata, alhamdulillah ya Allah, mobil sudah 2 tahun saya pakai, saya gunakan, masih kinclong, masih mulus. Hari ini alhamdulillah engkau ambil sedikit segores daripada cat yang ada pada mobilku ya Allah. Nah itulah, ya, sederhananya bagaimana hati itu sudah menjalani yang namanya proses takhalli, dan itu tasawuf, ya. Jadi namanya takhalli. Ini adalah pilar-pilar yang ada di tasawuf. Jadi sampai nanti di dalam hati kita itu merasa dunia ini kecil sekali, dunia ini tak ada harganya, sehingga kita melihat emas, intan, perak itu biasa saja, melihat orang kaya itu biasa saja, karena kita memandangnya itu semua adalah titipan Allah. Tatkala si A dititipkan harta maka dia kaya, tatkala si B dititipkan jabatan maka ia punya pangkat. Maka kita, apa yang dititipkan Allah kepada kita, begitupun sifatnya sama, semua itu milik Allah, ya. Malah tentu ketika kita sudah paham bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita itu adalah milik Allah, tentu saja kita harus menggunakannya untuk Allah pula. Punya mobil, gunakanlah ke pengajian. Punya rumah, isilah majelis taklim. Digunakan untuk sholat berjamaah, anak-anak kita diajarkan mereka di sana. Jadikan rumah kita membaca Quran, membaca salawat. Begitulah titipan Allah, kita gunakan untuk Allah. Dan itu harus tertanam di dalam hati kita. Proses melakukan itu semua namanya takhalli, ya. Cuman ini tidak mudah memang, ya, sederhananya kita berbicara ala kadarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami kan oleh para pendengar semua, bahwa yang namanya membersihkan diri pikiran kita, jalan pertama adalah dengan jalan takhalli, yaitu mensucikan hati kita daripada pengaruh-pengaruh dunia. Boleh memiliki dunia, tapi jangan terpengaruh terhadap dunia. Begitu pula saat ini kan kondisi kita terjadi. Saat ini kita mengalami satu wabah namanya virus corona, ya. Virus corona. Inilah kehidupan yang terjadi saat ini. Tatkala kita bergantung sudah kepada Allah, tidak bergantung kepada dunia, hati kita terpengaruh kepada Allah, tidak lagi terpengaruh kepada dunia, maka kita menganggap bahwasanya ini adalah ujian bagi Allah, ujian dari Allah kepada kita semua. Jadi jangan takut kepada coronanya, jangan takut kepada COVID-nya, karena yakinlah bukan COVID yang mematikan kita, bukan COVID yang membinasakan kita, tapi Allah. Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan kita, Allah pula yang mematikan kita. Dan Allah itu tiada bersekutu dengan apapun, termasuk ketika Allah ingin mematikan kita, Allah tidak perlu bersekutu dengan corona, ya. Itu yang harus kita tanamkan di hati kita. Jadi dilatih setiap saat hati ini biasa saja memandang dunia. Ada uang, alhamdulillah. Tak ada uang pun, alhamdulillah. Jangan ada uang hati kita terlalu ceria. Tak ada uang hati kita sempit. Ini tanda bahwa hati kita masih dipengaruhi oleh duit, ya. Masih dipengaruhi oleh duit. Bukan kita yang mengendalikan hati, tapi duit yang mengendalikan hati. Nah itulah. Jadi takhalli tadi bagaimana proses kita, ya.
Bagaimana proses-proses takhalli itu? Ya banyak caranya, diantaranya menanamkan sifat qanaah. Ya, jadilah kawan-kawan, tanamkan di dalam hati kita itu perasaan selalu cukup apa yang diberikan Allah. Ini menjaga tadi, bagaimana hati kita tidak terpengaruh dengan dunia. Sehingga ketika melihat orang lain mendapatkan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, kita justru malah bersyukur, alhamdulillah. Hari ini tetanggaku beli mobil baru, subhanallah. Begitu. Bukan malah sakit hati. Tetangga beli mobil baru, kita yang tidak bisa tidur. Tetangga beli rumah baru, kita yang tidak bisa makan. Ini. Jadi hati kita dipengaruhi oleh luar diri kita. Maka dengan proses takhalli itulah kita bisa memelihara bagaimana hati ini tidak terjerumus ke dalam pengaruh-pengaruh dunia. Dunia ini fana sifatnya. Ya, dunia ini fana sifatnya. Sedikit-sedikit membosankan, berganti lagi. Coba tengoklah pakaian-pakaian itu dari zaman dulu sampai sekarang berganti-ganti modelnya, berganti-ganti warnanya, ya kan? Begitulah sifat dunia. Model begini bosan, buat lagi model yang terbaru. Model begini sudah kuno, buat lagi yang terbaru. Padahal ya gitu-gitu juga. Padahal tujuan pakaian kita tahu. Yang penting pakaian tadi menutup aurat. Tertutupnya aurat, ya. Bukan model yang kita cari, tapi tertutupnya aurat. Cuma ya itulah, dunia membuatnya seperti itu. Model seperti ini kuno, model seperti ini ketinggalan zaman. Akhirnya kita pun takut untuk memakainya. Oh, pakaian ini kan ketinggalan zaman, pakaian ini kan kuno. Itulah, hati kita dipengaruhi oleh itu semua, ya. Jadi proses takhalli itu tadilah yang akan mengontrol bagaimana hati kita tidak terpengaruh, ya. Tentu saja nanti belajarlah dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di sana, insya Allah. Kemudian proses yang kedua di dalam tasawuf, selain daripada takhalli, pilar yang kedua di dalam tasawuf adalah tahalli namanya. Tahalli tadi adalah proses di mana hati kita tadi sudah menikmati akan zikrullah itu. Takhalli tadi proses bagaimana kita mengisi hati kita dengan zikir. Ada masalah zikir, mainkan. Dapat kenikmatan zikir, mainkan. Apapun dalam kehidupan kita, zikrullah, mainkan. Itu proses takhalli. Supaya nikmat dan ujian tadi tidak mempengaruhi kita. Dikasih sehat kita untuk meningkatkan takwa, dikasih sakit pun demikian, kan? Untuk semakin bertakwa. Jadi tak ada bedanya sehat dan sakit itu. Ya, ini jangan sampai kebalik, ya kan? Sehatnya lalai, sakitnya malah jauh. Nah ini jauhnya hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takhalli tadi mengosongkan hati kita dari dunia dan mengisinya, menggantinya dengan zikrullah. Ketika zikrullah tadi sudah terisi di hati kita, selalu ingat Allah. Di pikiran kita selalu ingat Allah. Pilar yang kedua namanya tahalli. Nah, tahalli. Tahalli itu adalah proses di mana kita sudah menikmati akan zikir itu. Kalau sudah menikmati yang namanya alhamdulillah, ada uang tak ada uang sama saja. Makan ayam goreng dan ikan asin sama saja. Tak ada lauk, ada lauk sama saja. Ada emas intan berlian, tak punya emas intan berlian sama saja. Rumah besar, rumah kecil sama saja. Karena kita sudah menikmati yang namanya alhamdulillah tadi. Ya? Karena alhamdulillah tadi sudah berjalan di dua tempat. Yang nyaman dia bersyukur, yang tidak nyaman dia bersyukur. Jadi alhamdulillah tadi sudah menjadi kenikmatan.
Zikrullah itu sudah menjadi kenikmatan, namanya tahalli. Ya, namanya tahalli. Dan Rasulullah juga melakukan yang namanya proses ini. Tatkala Nabi kita diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, beliau turun daripada gunung, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Apa yang terjadi? Tatkala beliau dicaci maki, tatkala beliau dihina, dilempar oleh orang dengan batu, dikencingi, apapun yang menimpa beliau, beliau tak satu pun memiliki rasa dendam, rasa benci, emosi. Kenapa? Karena di dalam hati beliau sudah menikmati alam zikrullah tadi. Namanya tahalli. Begitu. Jadi kawan-kawan jamaah, baik jamaah Babus Salam, jamaah Sakinah, berlatihlah terus di majelis, adakan kegiatan-kegiatan untuk zikrullah. Selain daripada itu, ukur diri kita apakah selama kita melakukan zikrullah itu sudah menikmati akan zikrullah itu. Sudah sering mendawamkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah misal. Apakah hati kita sudah menikmati yang namanya alhamdulillah itu atau belum? Buktinya itu kawan-kawan sendiri yang memahami, ya kan? Saat ada uang bagaimana posisi hati kita? Saat tak ada uang bagaimana posisi hati kita? Apakah berkeluh kesah? Apakah bersedih? Kita harus kontrol lagi. Ya, tingkatkan lagi proses menjalankan yang namanya tahalli, menikmati akan zikrullah. Ini adalah pilar yang kedua di dalam tasawuf. Baru pilar yang ketiga namanya tajalli. Tajalli itu adalah mengekalkan akan zikrullah. Jadi alhamdulillahnya tadi sudah betul-betul menempel, melekat, dan sejiwa dengan alhamdulillah itu. Inilah yang dilakukan Rasulullah tatkala beliau sudah melakukan yang namanya proses takhalli dan tahalli. Beliau bertajalli hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengekalkan bahwasanya Allah senantiasa tidak memisahi akan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, beliau tidak pisah dari Allah. Apapun yang terjadi, beliau selalu ingat akan Allah. Inilah proses tajallinya Rasulullah. Nah, jadi kita di era modern ini perlahan-lahan masukilah dunia tasawuf. Dunia tasawuf itu bukan dunia yang aneh-aneh, bukan untuk melihat alam gaib, ya. Tasawuf itu bukan untuk itu. Tasawuf itu bukan untuk yang aneh-aneh, bukan untuk sakti, bukan untuk hebat, bukan untuk jadi wali, bukan untuk jadi alim. Tapi tasawuf adalah bagaimana kita mampu menjaga diri kita bersih hati, bersih pikiran, bersih anggota tubuh kita. Jadi dalam aplikasi modern tinggal kita latih bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut. Tanda bertasawufnya batang tubuh kita, mulai besok kita memelihara mata. Jangan mudah benci melihat orang lain. Jangan mudah mencela orang lain. Tanda bertasawufnya sudah batang tubuh kita, jaga mulut kita. Jangan banyak berdusta, jangan banyak menipu, jangan banyak membohongi orang lain. Tanda daripada bertasawufnya tangan kita, jagalah tangan kita, jangan merampas hak orang lain, jangan mengambil yang bukan milik kita. Sukalah memberi, jangan kikir, jangan pelit, jangan bakhil. Punya orang pengen kita kuras, punya kita tahan. Ini bakhil namanya. Tanda bertasawufnya kaki kita, kita enggan melangkah kepada sesuatu yang membuat kita lalai. Sukalah melangkah ke masjid, sukalah melangkah ke majelis taklim. Jangan ke kantor semangat, ke pengajian izin. Ya, ke kantor semangat. Kenapa? Karena di kantor kita dapat uang.
Tapi ngaji kita malas, ini berarti kita tak selera dengan Allah, tak selera dengan Rasulullah, tak selera dengan surga, ya, tak selera dengan pahala. Tapi kalau duit semangat sekali kita, sampai buat alarm, sampai kasih wasiat sama istri kan, besok pagi bangunin saya jam segini kalau saya nggak bangun, karena urusan uang. Tapi urusan ngaji tidak pernah pesan sama istri, nanti kalau saya ketiduran ya malam ini ngaji bangunkan. Nanti dicari sama Ustadz Ishak kan repot pula kan begitu ya. Jadi ini adalah bagaimana proses tasawuf tadi kita aplikasikan, ya. Jadi membersihkan batang tubuh kita, anggota-anggotanya dari perkara-perkara yang menyalahi aturan, yang menyalahi syariat. Jangan bermaksiat kepada Allah, ya. Khilaf itu wajar karena kita manusia yang tidak terlepas dari khilaf, tapi jangan sampai kita terjerumus. Khilaf itu wajar, yang namanya kita manusia bisa lalai, bisa lupa. Saya pun demikian, Ustadz pun demikian, Kiai pun demikian, punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi jangan sampai kita terjerumus, ya. Sebagai seorang mubalik, Ustadz Ishak, saya berpesan juga, mengajarlah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ngajar karena amplop, jangan sampai ngajar karena uang, jangan sampai mengajarnya karena popularitas, karena bukan itu yang kita cari. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi wasiat-wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita sampaikan itu bukanlah ilmu kita. Yang kita sampaikan itu bukanlah kepopularitasan kita, tapi yang kita sampaikan itu adalah wasiat-wasiat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipesankan kepada kita harus kita sampaikan. Begitu. Dan kita semua yang ada di sini, yang berhadir ya, baik yang di sana maupun yang ada di sini ya, kita bersama-sama menjaga diri kita baik-baik, jaga diri kita baik-baik, ya. Kemudian tanda pikiran kita telah bertasawuf, ya, maka pikiran kita akan terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Jangan sangka buruk, jangan husnuzon kepada orang lain. Misalnya kita nengok kawan kita kan dari kejauhan, kita tegur, dia gak menjawab teguran kita, jangan langsung bersangka buruk. Nah, jangan katakan bahwasanya dia tidak mau menoleh kita. Mungkin pada saat itu dia lagi banyak pikiran, dia sedang ada beban, lalu saat kita panggil dia tak menoleh, dia tak menjawab salam kita kan. Bisa jadi pikiran itu mengganggunya, bisa jadi masalah dia mengganggunya, sehingga dia tak fokus lagi dengan panggilan kita. Nah, itulah mungkin yang terjadi kan. Ini kita langsung bersangka buruk, langsung menganggap salah orang lain. Jadi bersihkan pikiran kita dari itu semua. Dan tentu saja yang paling utama adalah membersihkan hati kita daripada maksiat-maksiat hati. Hindarkan iri dengki, hindarkan dendam, hindarkan sombong, hindarkan ria, ya. Karena segala ibadah itu sedikit banyaknya dia mengandung ria. Bersedekah itu mengandung ria, sholat mengandung ria, majelis ta'lim mengandung ria, di mana hati kita untuk menganggap, oh saya sekarang sudah majelis, dia enggak. Saya ini dekat sama Allah, dia enggak. Oh, itulah hati kita kan. Nah, kita bersihkanlah. Jadi tasawuf itu sederhana, bukan sesuatu yang aneh-aneh, ya. Jangan ada pikiran bahwasanya belajar tasawuf itu ingin melihat alam malakut, tidak begitu ya. Tujuan bertasawuf sederhana, membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Itulah tasawuf, ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Membersihkan diri adalah dengan cara memperbanyak zikrullah. Di lisan kita perbanyak zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau zikir apapun ya, yang kawan-kawan mendapatkan pembelajaran daripada
orang-orang yang terpercaya di sana. Ya, jadi terus zikrullah itu didawamkan. Pikiran kita zikrullah, hati kita zikrullah. Itulah cara kita mensucikan diri ini. Secara zahir kita bisa sucikan diri dengan air, dengan sabun, dengan parfum, ya. Tapi untuk yang bagian-bagian yang terdalam, termasuk sifat-sifat kita, hanya bisa dibersihkan dengan zikrullah, ya. Jadi kita perbanyak zikrullah itu baik-baik. Mungkin saya tidak bisa berbicara banyak tentang masalah ini karena apa, acara malam hari ini pun termasuk dadakan juga begitu. Dadakan juga. Makanya malam hari ini kita tetap melakukan majelis di sini. Kebetulan saya juga baru bermajelis tadi, banyak juga ngomong-ngomongnya dari jam berapa tadi? Dari jam berapa? Dari jam 9 ya. Kita majelisnya di sini jam 9 sampai kurang lebih jam 11 tadi dihubungi sama Ustadz Ishak. Katanya sudah mulai Google Meet-nya. Masya Allah saya lupa malam hari ini ngomong lagi begitu. Sehingga ini di sisa-sisa lelahnya saja lagi. Jadi keringatan begitu. Mungkin terakhir saya ingin oleh-olehnya ya. Oleh-olehnya mungkin kawan-kawan bisa mencatat atau mengingatnya. Kalau bisa diingat alhamdulillah, kalau bisa dicatat alhamdulillah. Hendaklah kawan-kawan menzikirkan ini ya. Saya bacakan, mungkin kawan-kawan bisa mencatatnya atau mungkin mengingatnya, insyaallah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, hendaklah kita mengamalkan sebuah zikir, di mana zikir ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sepupu beliau, kepada menantu beliau, kepada sahabat beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Di mana zikir ini pun diwasiatkan beliau kepada Sayyidina Ali. Dan ini bisa kawan-kawan cari referensinya di dalam sebuah kitab ya. Namanya kitab Wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Imam Ali karamallahu wajhah, yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Mana beliau ini adalah salah satu tokoh wali kutub ya. Beliau bermadhab Asy-Syafi'i, beliau bertariqahnya mengikuti tariqah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya. Di dalam kitab beliau menuliskan salah satu wasiat Rasulullah yang luar biasa sekali menurut saya, dan saya pun sudah cukup lama mengamalkannya sehingga banyak sekali faidah-faidah ataupun fadilat-fadilat yang didapatkan daripada amaliyah itu. Bunyinya insyaallah, la ilaha illallah qabla kulli ahad. Kalau mau dicatat boleh. La ilaha illallah qabla kulli ahad. Saya ulang, la ilaha illallah qabla kulli ahad. Selanjutnya, la ilaha illallah ba'da kulli ahad. Di bagian mencatat ya, boleh. Saya ulang, la ilaha illallah ba'da kulli ahad. Saya ulang awal dan yang kedua, la ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Sambungannya kalimat terakhir, la ilaha illallah yabqa rabbuna. Saya ulang, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad. Saya ulang dari awal sampai terakhir, la ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yaqna kullu ahad. Ini dibaca di pagi hari 10 kali, kemudian dibaca pula
10 kali di sore hari. Di antara fadilat-fadilat yang diajarkan oleh guru saya, barang siapa yang mengamalkan zikir ini, kata beliau, zikir ini adalah untuk menyatukan daripada pikiran dan hati kita. Karena selama ini pikiran dan hati kita ini kadang-kadang bertolak belakang. Hati ingin jujur ya, hati ini ingin jujur, kadang-kadang pikiran yang nyuruh kita berdusta kan. Ah nggak apa-apa, orangnya nggak tahu juga katanya. Hati ini tidak mau dia berdusta, tapi pikiran kita mengarahkan, ah nggak apa-apa sekali-kali lah. Nah gitu kan. Jadi pikiran dan hati kita ini kadang-kadang belum sinkron. Maka untuk menyatukan bagaimana pikiran dan hati ini bisa selaras, kata beliau, amalkan. Nah, jadi guru saya mengajarkan zikir ini kepada saya. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad. Ini diamalkan 10 kali pagi hari, diamalkan 10 kali sore hari. Insyaallah pikiran dan hati kita ini akan selaras dia. Jadi pada saat kita berzikir, insya Allah hati dan pikiran kita dia akan connect ya, akan connect. Saat kita sholat, insya Allah pikiran dan hati kita akan connect dengan sholat itu. Karena selama ini kan kita sholat, kadang-kadang juga pikiran dan hati kita ini tidak connect. Saat mengangkat takbir kan, usolli faradul maghribi salat rakatin mustaqbilal qiblati dan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saat mengangkat takbir udah pikiran kita, perempuan kan langsung pikirannya, waduh krim pupur saya habis, ya kan, aduh lipstik saya habis. Jadi saat sholat pikiran kita lari ke lipstik. Laki-laki juga parah lagi, Masya Allah sudah 2 hari gajian ditunda. Jadi dalam keadaan sholat pikiran kita lari kemana-mana. Nah insya Allah dengan barokah daripada kalimat tahlil, dengan barokah daripada seabdol-abdolnya zikir, abdol zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian dengan karomah bahwasanya zikir itu akan menenteramkan hati, akan meringankan hati kita, menyelaraskan hati kita kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan barokah itu semua, dengan fadilat zikir inilah insyaallah pikiran dan hati kita ini akan selaras kepada Allah. Nah itu. Jadi mungkin saya buat satu kesimpulan bahwasanya yang namanya tasawuf itu memang di zaman Rasulullah tidak ada istilah tasawuf, tidak ada istilah tarekat. Istilah tasawuf dan istilah tarekat ini hanya mulai keluar yaitu kira-kira sekitar abad ketiga ya, sekitar abad ketiga Hijriah. Jadi istilah tasawuf ya. Kemudian orang yang menjalaninya disebut sufi. Di dalam tasawuf itu sederhananya mereka hanya berusaha berlatih ya, dengan metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan tasawuf itu hati mereka menjadi bersih, pikiran mereka menjadi bersih, anggota batang tubuh mereka menjadi bersih dengan jalan namanya zikrullah. Sehingga tasawuf dan tarekat itu dia tidak bisa dipisahkan. Tasawuf ya tarekat, tarekat ya tasawuf. Maka di dalam tasawuf dengan zikrullah kita membersihkan itu semua ya. Karena beruntung sekali orang yang mampu bersih hatinya, bersih pikiran, dan bersih anggota tubuhnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian di surah Asy-Syam ya, ayat 9 juga demikian. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung sekali orang yang mampu mensucikan jiwanya, mensucikan hati pikirannya, mensucikan anggota batang tubuhnya daripada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori anggota batang tubuhnya. Karena ketahuilah diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak pada masanya diri kita
akan bertanggung jawab berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah hakim yang sangat bijaksana sekali. Tatkala diri kita ini sudah melanggar daripada aturan Allah, maka akan ada azab dan murka Allah yang luar biasa menghadap. Maka hendaklah kita memohon selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Karena sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun popularitas kita, tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak berguna. Maka alhamdulillah, insya Allah dengan hadirnya kita malam hari ini di acara ini adalah merupakan salah satu dari tanda Allah masih memberikan kita hidayah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengekalkan hidayah itu baik hidup sampai mati, dan kita doakan pula mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, baik kehidupan kita di dunia dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.